Kisah Aiman Wicaksono memutuskan memeluk Islam dari pencarian Tuhan. Aiman Wicaksono merupakan salah satu sosok jurnalis tanah air yang namanya sudah melalang buana di dunia media. Namun di balik kepopuleran namanya, ternyata ia memiliki perjalanan spiritual yang cukup panjang untuk mencari keyakinan yang dinilainya paling benar. Dalam proses pencarian keyakinan, Aiman bahkan sempat tidak percaya dengan Tuhan atau ateis. Hal tersebut diungkapkan Aiman saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Kasih Solusi yang diunggah pada Kamis 24 November kemarin. Ia membenarkan pernah ateis di kelas 2 SMA tahun 1994 sampai 1995. Bener pernah ateis. Bener. Pas 2 SMA tahun 94-95. Ateis itu beda dengan agnostik ya. Kalau agnostik dia percaya Tuhan tapi nggak percaya agama kan gitu ya. Oke. Kalau ateis nggak percaya Tuhan. Jadi gue waktu itu sempat ada pergolakan di batin. Sorry mas. Sempat ada pergolakan di batin, di pikiran, logika. Karena kan gue dari kecil selalu berpikir logika. Oke. Kenapa bisa A, kenapa bisa B? Selalu berpikir logika. Apa sih buktinya ada Tuhan? Wah itu belum menemukan tuh. Kenapa ini bergerak begitu aja kok? Semua bergerak begitu saja. Itu SMA ya. Setelah gue sekitar setahun 2 tahun kemudian berpikir, gak mungkin kalau gak ada Tuhan. Jadi setelah ketemu, oh ya gue percaya Tuhan, gue belum tahu. Lalu semua terjadi, misalnya kejadian alam semesta, dari fusi nuklir, fusi matahari, fusi energi dan lain sebagainya. Itu terjadi, kemudian ada ledakan, lalu kemudian pecah menjadi planet. Pokoknya intinya semua itu terjadi dengan sendirinya. Oke. Terus gue pikir kan, di mana Tuhan? Waktu itu gue tanya gitu, ini bahaya sebenarnya. Di mana Tuhan? Semua terjadi dengan sendiri. Aiman pun menjelaskan jika ateis itu beda dengan agnostik. Menurutnya, ia benar-benar ateis dalam artian tidak mengakui keberadaan Tuhan. Sementara agnostik masih mengakui adanya Tuhan tapi tidak beragama. Aiman menceritakan saat itu dalam dirinya sempat terjadi pergolakan untuk membuktikan adanya Tuhan. Ketika sudah menemukan, oh Tuhan itu ada. Lalu apa buktinya Tuhan itu memilih Islam kan begitu? Iya. Nah itu kalau saya nggak mau sebutkan di sini, tapi bahwa itu menjadi ikhtiar dari masing-masing orang. Setelah melalui berbagai pemikiran dan perenungan, Aiman akhirnya menyadari jika alam semesta dengan segala rahasianya tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Ia pun mulai menyadari keberadaan Tuhan sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Namun ia belum menentukan agama mana yang menurutnya paling tepat. Aiman yang menyukai ilmu sains dan logika kemudian membaca berbagai buku soal alam dan Tuhan. Ia pun kemudian membaca salah satu buku yang mengupas tentang matematika dan Al-Quran. Nampaknya Aiman menemukan keunikan Al-Quran di mana jumlah lawan kata di dalam Al-Quran jumlahnya sama persis. Jadi di situ disebutkan antara lawan kata satu dengan yang lain. Misalnya, saya lupa detailnya ya. Katakanlah misalnya kebaikan dengan keburukan, tapi nanti bisa dicek lagi. Tapi intinya lawan kata. Paradoks gitu ya? Iya, misalnya hitam dengan putih kan gitu ya. Besar, kecil. Besar, kecil. Ada banyak tuh lawan kata. Jumlahnya sama bos di dalam Al-Quran. Matematika Al-Quran. Itu jadi begitu detailnya Al-Quran itu. 6.000, ada yang bilang 6.666 ayat, ada yang bilang 6.236 ayat gitu ya. Berapapun lah, karena ada satu ayat yang kemudian dianggap 2 atau 1, bismillahnya dianggap 1 ayat, itu kan juga beda jadinya. Oke lah, dari sekian 6.000 sekian ayat, kalau orang yang bikin, dulu nggak ada Microsoft Word bos, yang bisa ngitung kata apa, jumlahnya berapa, nggak ada dulu. Kok bisa ada kata-kata seperti itu? Kalau dari kita kan beliau ummi. Beliau nggak bisa baca tulis. Itu keyakinan kita kan. Oke deh, itu kita singkirkan dulu. Tapi soal matematika Al-Quran ini, mungkinkah itu terjadi 1400 tahun yang lalu? Itu menggugah logika saya. Ada 77.449 kata dalam Al-Quran. Kok bisa sama? Panas dan dingin, hidup dan mati, manfaat dan mudarat. Panas, dingin, hidup, mati, manfaat, mudarat. Sama angkanya dari 77.000 sekian kata.
Menurutnya Al-Quran menjadi pedoman yang sangat detail dari segi penjelasannya dan pembuatannya di luar nalar karena tidak ada teknologi penunjangnya. Aiman juga menyebut segala sesuatu yang dikerjakan haruslah ada dasarnya dan untuk orang Islam, dasarnya adalah Al-Quran. Dengan memiliki dasar yang jelas, manusia menjadi bisa menjalankan kehidupan dengan lebih baik dan benar. Itu membuat Aiman semakin memperdalam Al-Quran. Menurut Mas Aiman ini adalah Islam yang dipelajari, Islam yang betul-betul oke, ini gue jalanin nih. Mudah jawabannya. Itu gimana? Ya, Islam yang harus kita jalani adalah Islam yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, kan gitu. Oke. Sesuai Al-Quran dan hadis, kan begitu ya? Iya, betul-betul. Nggak ada yang lain, nggak ada yang bukan, kan gitu. Oke. Ya, kalau mau ditambahin ya kesepakatan ulama ijma. Ada juga mungkin kias gitu kan, itu yang kemudian disampaikan. Tapi yang utama kan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah kemudian kita Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Kan Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan Wahabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah kita semua. NU, Muhammadiyah itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk juga mungkin manhaj salaf juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mungkin penafsiran dari hadis, dari ayat Al-Quran yang berbeda itu hal yang lain kan. Ya. Gue kok amazed sama jawaban. Gue biasanya nonton di Kompas, RCTI dan lain sebagainya, apalagi viral yang waktu Ahok tuh. Oh, mau gue sebut tapi jorok gitu ya. Bahasa toilet lah itu. Bahasa toilet. Gimana? Ayo udah ngobrol lagi kok Bapak. Menurutnya Al-Quran menjadi pedoman yang sangat detail dari segi penjelasannya dan pembuatannya di luar nalar karena tidak ada teknologi penunjangnya. Aiman juga menyebut segala sesuatu yang dikerjakan haruslah ada dasarnya dan untuk orang Islam, dasarnya adalah Al-Quran. Dengan memiliki dasar yang jelas, manusia menjadi bisa menjalankan kehidupan dengan lebih baik dan benar. Itu membuat Aiman semakin memperdalam Al-Quran, sehingga akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam.